Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Setelah sekian lama saya tidak membuat video untuk kalian, hari ini saya akan kembali updates dengan topik yang sangat penting untuk kalian simak, terutama untuk kalian-kalian yang merupakan altcoin holders. Karena di video hari ini saya bakal membahas kira-kira apakah ini sudah saat yang tepat untuk kembali start masuk ke altcoin. Ada beberapa chart yang memberikan indikasi yang menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui. Dan juga kita bakal melakukan updates untuk beberapa watchlist yang sudah kita bahas di video yang lalu. Diikuti juga tentunya kalau misalnya ada setup yang baru juga akan saya bagikan. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan melihat sekilas dulu sebenarnya apa yang sedang terjadi di market crypto secara overall. Kalau misalnya kita melihat dalam beberapa hari terakhir yang kita tahu adalah Bitcoin cenderung terkoreksi, bahkan yang awalnya 48.000 sekarang udah berada di kurang lebih 41.000 dolar. Ya walaupun kalau misalnya kita melihat altcoin teman-teman, performanya itu kalau mau dibilang jelek banget, enggak gitu ya. Kita hanya cenderung terkoreksi sedikit gitu ya, bahkan koreksinya kalau di top 20, top 30 itu nggak sebanyak di Bitcoin. Bitcoin dari 48.000 drop sampai ke kurang lebih 40.000 bahkan sempat. Tapi kalau Ethereum kita hanya melihat ada drop beberapa persen gitu, nggak signifikan banget. Sehingga apa yang terjadi? Nah ini langsung melanjutkan teman-teman. Salah satu chart yang tentunya sangat krusial bagi altcoin holders. Salah satunya adalah Bitcoin dominance. Nah satu hal yang menarik yang terjadi di sini adalah kita pada akhirnya bisa melihat Bitcoin dominance itu breakdown dari salah satu area support yang merupakan trendline di sini, teman-teman. Dan kita sudah berhari-hari terkonsolidasi di bawah area trendline tersebut. Dan menurut saya, ini adalah sebuah pertanda yang sangat baik dan sebuah indikasi awal bahwa kita bisa aja melihat altcoin itu performanya lebih baik daripada Bitcoin. Yang sebenarnya sudah kita lihat terjadi selama beberapa hari terakhir. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Bitcoin itu dropnya lumayan dalam, sedangkan altcoin ya koreksi tapi nggak signifikan banget. Itu sudah termasuk kategori outperform, teman-teman. Tetapi yang kita pengen tentunya adalah kita pengen melihat altcoin meroket gitu kan, pengennya altcoin season. Nah, kira-kira kapan hal tersebut bisa terjadi? Nah, sebenarnya menurut saya, dalam waktu dekat kita bisa aja melihat altcoin mendapatkan hal tersebut, teman-teman. Kenapa? Karena pertama, kita melihat Bitcoin dominance setelah jebol di bawah area major trendline di sini, yang harusnya memberikan indikasi bahwa kita kemungkinan akan melanjutkan penurunan di Bitcoin dominance, kemungkinan kembali ke area 49-48% di sini. Terlebih lagi teman-teman, kalau kita cek sekarang untuk Ethereum versus Bitcoin, chartnya juga sangat menarik. Bahwa pada akhirnya kita bisa melihat Ethereum versus Bitcoin juga breakout dari sebuah trendline yang sudah menahan Ethereum Bitcoin selama berbulan-bulan. Dan jika kita bisa melihat Ethereum versus Bitcoin ini break di atas area 0,063 di sini, dan kemudian start untuk pullback. Nah, ini menurut saya adalah chance bagi kita untuk kembali start masuk ke altcoin. Karena berarti yang terjadi adalah kita sudah pada akhirnya juga break dari struktur bearishnya, dari yang awalnya terus membentuk lower low dan lower high, ya kan? Dan akhirnya kita bisa membentuk atau break dari struktur bearish tersebut dan break dari area higher lower high terakhir. Oke, jadi kita flip strukturnya menjadi bullish. Itu adalah hal yang baik untuk kita lihat tentunya. Jadi sudah ada dua indikasi awal teman-teman bahwa kita akan mendapatkan kemungkinan outperform altcoin daripada Bitcoin. Tetapi menurut saya baru akan ada terjadi semacam altcoin season yang kita harapkan. Atau setidaknya ada mini alt season ketika kita mampu melakukan hal yang baru saja saya sebutkan. Kita breakout di atas 0,0629 di sini, oke, 0,0629, dan kemudian kita start terkonsolidasi. Dengan adanya hal ini, maka kemungkinan confidence para investor akan start kembali naik, teman-teman. Sehingga yang awalnya ketakutan untuk masuk ke altcoin, karena mungkin melihat Bitcoin performanya sedang tidak baik-baik saja, mulai start percaya lagi bahwa kemungkinan bisa aja kita mendapatkan semacam altcoin season. Jadi,
kita sudah mendapatkan ada dua indikasi awal yang baik. Bitcoin dominance telah breakdown dari area major trendline. Ethereum Bitcoin juga telah breakout dari area trendline di sini. Oke, nah lalu pertanyaannya mungkin, kalau mau masuk ke altcoin, kira-kira altcoin mana yang bisa kita manfaatkan? Nah, di video terakhir ada beberapa yang sempat saya mention. Di antaranya adalah Render, di mana saya sebenarnya mau mencari peluang long di sekitaran area di sini, tapi untuk sementara kita belum mendapatkan hal tersebut, teman-teman. Yang kedua, saya sampaikan juga Dogecoin. Tapi Dogecoin juga belum menyentuh area buy kita di sekitaran 0,07 sampai 0,066. Tetapi yang sempat menyentuh area buy kita adalah FTT atau FTX token. Di mana kalau misalnya teman-teman lihat ke 4-hour chart, maka saya sampaikan area di sekitaran 2,3 sampai 2 dolar itu adalah area di mana saya akan mencari peluang untuk long. Jika kita melihat ada reversal pattern di sekitaran area di sini, itu bisa dimanfaatkan. Dan kalau misalnya teman-teman jeli melihat di sini, maka kita mendapatkan ada apa? Antara kalian melihat ini sebagai double bottom yang lebih besar, which is berarti kalian masuknya di sekitaran area di sini, atau kalian melihat yang ini sebagai double bottomnya, dan kalian masuk ketika breakout di sini retest. Yang manapun itu, harusnya akan menghasilkan cuan untuk kalian. Karena, kalau misalnya kalian perhatikan teman-teman, neckline-nya kita anggap kurang lebih di sini, kalian mendapatkan returns kurang lebih hampir 30%. Nah, kalau misalnya ada dari teman-teman yang sempat memanfaatkan setup ini, mungkin bisa kasih komentarnya di kolom komentar di bawah berapa cuan yang telah kalian hasilkan. Tapi ini adalah menurut saya setup yang berhasil. Karena saya sampaikan minimal kita akan kembali nyampe ke sekitaran area 3 dolar di sini, teman-teman. Nah, kita udah hit bahkan sampai 3,4. Oke, jadi inilah salah satu setup yang berhasil. Sisanya bukannya gagal, tapi tidak menyentuh area yang kita mau. Mubi juga sama. Mubi juga menjadi salah satu yang tetap menjadi watchlist saya. Jika kita sampai menyentuh area 0,1 di sini, ini akan menjadi area di mana saya akan start untuk mencari peluang untuk long, teman-teman. Jadi inilah setup untuk kalian yang bisa kalian jadikan sebagai watchlist. Ingat, saya bukan seorang financial advisor, jadi pastikan kalian riset sendiri terlebih dahulu. Tapi kuncinya di sini adalah bersabar, teman-teman. Kita jangan sampai memaksa masuk tanpa ada setup yang kita inginkan terjadi. Yang kita mau di sini adalah Mubi menyentuh area 0,1 di sini, itu hal yang pertama. Yang kedua, kita mau ada semacam reversal pattern di sana. Ketika kedua hal tersebut telah tercapai, maka kita bisa mendapatkan long setup atau kita bisa membuka posisi long di sekitaran area di sini. Nah, kalau misalnya kalian masih bertanya, kok saya nggak punya Mubi ya di exchange saya? Sekali lagi, banyak sekali setup yang saya bagikan di channel ini, mungkin tidak kalian bisa temukan di exchange seperti Binance, Bybit, Coinbase, yang besar-besar intinya. Karena ini adalah altcoin yang termasuk masih micro cap atau mid cap. Masih banyak altcoin yang mid cap yang nggak di list di Binance dan Bybit, Coinbase, dan kawan-kawan. Kebanyakan di listing di Get.io, di MEXC, exchange yang selain Binance dan juga Bybit. Nah, kalau saya pribadi memakai MEXC dan kebanyakan setup rata-rata tersedia di MEXC, karena MEXC memang pilihan koinnya paling banyak, teman-teman. Jadi kalau kalian belum punya account MEXC, mungkin bisa mendaftar dulu, linknya sudah ada di kolom description box di bawah, dan kalian bisa manfaatkan link tersebut untuk mendapatkan diskon trading fee. Nah, selain Mubi yang akan saya pantau di sini, yang bisa kalian trade tentunya di MEXC, Alep Zero juga satu yang saya pantau dengan dekat, teman-teman. Nah, bedanya Alep Zero di sini, ini juga lagi-lagi ada di MEXC ya. Kalian bisa lihat di sini MEXC. Itulah kenapa saya senang trade di MEXC, karena pilihan koinnya banyak banget, teman-teman. Nah, alasan kenapa saya menyukai Alep Zero sekarang, teman-teman, karena sudah ada satu indikasi baik yang kita lihat. Bukan indikasi, tapi satu hal baik yang telah terjadi di Alep Zero, kita kembali ke area demand. Tahu dari mana? Kita tinggal melihat ke sebelah kiri. Sebelumnya ini merupakan area major resistance, support, gitu kan? Resistance. Jadi banyak sekali titik sentuh di sini yang kita lihat, dan kita mendapatkan selalu ada reaksi dari area ini. Nah, ketika kita menyentuh area ini dari atas, tentunya kita expect ini akan menjadi support.
Nah, jadi baru ada satu hal yang terjadi sekarang, kita menyentuh area support. Hal berikutnya yang perlu kita lihat adalah adanya semacam reversal pattern di sekitaran area di sini. Katakanlah teman-teman bisa menemukan adanya double bottom, ada falling wedge misalnya, atau ada inverse head and shoulder. Manapun itu, yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar kita bakalan kembali reverse dari sini, itu menurut saya worth it untuk dijadikan sebagai setup. Dan dari perspektif risk to reward ratio, ini juga harusnya sangat-sangat baik, teman-teman. Katakanlah kalian memprotek diri kalian di bawah area support tersebut, gitu ya, dan kalian menargetkan minimal nyampe ke sekitaran area berapa? Katakanlah nggak usah muluk-muluk deh, kita targetkan nyampe ke 1,3 dolar di sini. Itu sudah hasilkan trade setup dengan risk to reward ratio 2:1. Itu kalau kalian taruh stop loss-nya selebar ini, gitu kan? Ini termasuk lebar banget. Kalau kalian masuknya karena ada setup, misalnya double bottom di sini, kalian sebenarnya cukup, katakanlah ini asumsi ya, yang terjadi berikutnya seperti ini, kita breakout dari neckline, kalian kan masuk ketika retest neckline, gitu kan? Masuknya katakanlah entry di sini. Kita geser sedikit coba. Oke, entry-nya di sini. Kalian cukup memprotek diri kalian di bawah area support terakhir, ya kan? Nah, sekarang kalian mendapatkan setup dengan risk to reward ratio bahkan 4:1. Oke, jadi ini adalah sebuah setup yang menurut saya wajib kalian pantau, Aleph Giro, teman-teman. Kemarin sudah FTX setup yang berhasil menurut saya. Beberapa yang saya sebutkan kemarin juga masih valid. Oke. Render, Doge, kemudian Mubi, itu masih semuanya valid. Selama kita belum menyentuh area supportnya, kita nggak boleh masuk, teman-teman. Tapi tetap jadikan sebagai watchlist kalau saya. Nah, yang paling dekat sekarang dengan yang namanya konfirmasi menurut saya adalah Aleph Giro. Karena kita sudah menyentuh area demand lagi, hanya tinggal menunggu reversal pattern-nya menurut saya. Oke, dan target yang kita lihat tadi itu adalah target pertama, teman-teman. Itu target paling minim. Nyampe lagi ke sekitaran area 1,3. Bagaimana kalau kita targetkan ke area resistance berikutnya? Di sekitaran area 1,48. Ini sudah menjadi setup dengan risk to reward ratio hampir 5:1. Bagaimana kalau kita targetkan target terakhir ke area trendline di sini? Oke, katakanlah di sini. Itu bisa hasilkan risk to reward ratio 7:1. So, itu adalah sebuah risk to reward ratio setup yang baik untuk dimanfaatkan. So, Aleph Giro pantau dengan dekat, kemungkinan besar akan ada reaksi di sekitaran area ini. Kalau misalnya teman-teman menemukan ada setup, mungkin bisa dimanfaatkan. Tapi sekali lagi, please riset sendiri terlebih dahulu dan mengerti cara trading sebelum kalian menekan sell ataupun buy. Karena kalau misalnya kalian loss, tidak ada yang bertanggung jawab selain kalian sendiri, teman-teman. Semua yang kalian tonton dan dengar di video hari ini, jadikan hanya informasi tambahan belaka. So, saya rasa video altcoin Indonesia hari ini cukup sampai di sini, teman-teman. Kalau misalnya kalian mempunyai request tentang apa yang kira-kira bisa kita bahas berikutnya, silakan kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. See you in the next video. Bye-bye.